Hai semuanya, gimana nih kabar kalian? Oke, semoga semua dalam keadaan sehat. Dan bagi kalian yang masih sakit, semoga cepat lekas sembuh. Nah teman-teman, di video kita kali ini kita akan belajar tentang persamaan garis lurus. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Ratu Sri Mukti. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, kita bisa membuat grafik fungsi linier, dan yang kedua yaitu kita dapat menggambarkan persamaan dari garis lurus tersebut. Oke, sebelum kita ke contoh sehari-hari, mungkin dari kalian ada yang masih ingat nih, kita pernah mempelajari tentang koordinat kartesius. Nah, di koordinat kartesius itu kita kan mempelajari suatu titik pada koordinat kartesius, kemudian kita menentukan suatu jarak dari suatu titik ke titik pada koordinat kartesius, begitu kan? Nah, tapi kalau untuk persamaan garis lurus ini, kita itu menentukan suatu titik dari titik yang berupa garis, begitu teman-teman. Nah, kemudian bagaimana sih contoh penerapan sehari-harinya? Nah, misalkan ada seperti ini. Suatu komunitas sepeda motor metik melakukan touring dari kota Yogyakarta ke kota Bandung. Jarak tempuh dari kota Yogyakarta ke kota Bandung adalah 480 km. Seorang peserta touring memperkirakan jarak yang ditempuh dengan bahan bakar yang diperlukan. Setelah menempuh 120 km, bahan bakar yang diperlukan sebanyak 2 liter. Setelah 300 km, bahan bakar yang diperlukan sebanyak 5 liter. Nah, pertanyaannya, dapatkah kalian memperkirakan berapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan selama perjalanan dari kota Yogyakarta ke kota Bandung? Nah, dari ini kita bisa menggunakan persamaan garis linier, teman-teman. Nah, untuk grafik garis lurus dari yang berdasarkan contoh penerapan tadi, yaitu hubungan antara jarak jauh tempuh dengan bahan bakar yang diperlukan dapat dimodelkan ke dalam bentuk Y sama dengan 60X, di mana X yaitu bahan bakar dan Y adalah jarak yang ditempuh. Sehingga jika kita buat dalam sebuah tabel menjadi seperti ini. Nah, ini untuk X-nya bahan bakar dan ini untuk jarak yang ditempuh. Jika kita memisalkan bahan bakarnya masih 0, maka jarak yang ditempuhnya 0. Dan titik pada koordinat kartesiusnya yaitu 0,0. Kemudian jika bahan bakar yang digunakan adalah 1 liter, maka jarak yang ditempuh yaitu kita substitusikan tadi. X-nya tadi kan bernilai 1, jadi 60 dikali 1 sama dengan 60. Yang berarti 60 ini adalah jarak yang ditempuh. Sehingga untuk titik koordinat kartesiusnya yaitu 1,60. Nah, ini berlanjut ya teman-teman. Di sini sampai X-nya itu 8, yaitu 8 liter, sehingga jarak yang ditempuh yaitu 480 km, begitu teman-teman. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, karena tadi sudah kita buat tabel, kemudian kita sudah mengetahui titik koordinatnya. Nah, sekarang kita menggambarkan titik koordinatnya, teman-teman. Itu ada 1,60, 2,120, kemudian ada 3,180, dan berlanjut hingga 8,480. Nah, jika kita sudah menuliskan, maksud saya menggambarkan titiknya, kemudian selanjutnya kita akan menghubungkan titik-titik ini menjadi sebuah garis, teman-teman. Dan garisnya ada seperti ini. Ini adalah persamaan garis lurus, begitu teman-teman. Oke, sampai sini bisa menangkap ya sedikit-sedikit. Oke, untuk selanjutnya. Nah, apa itu persamaan garis? Jadi persamaan garis merupakan suatu persamaan linier dua variabel dengan koefisien kedua variabelnya tidak boleh bernilai 0 secara bersamaan. Nah, kemudian bagaimana bentuk umum persamaan garis lurus? Nah, untuk bentuk umumnya yaitu Y sama dengan MX plus N atau AX plus BY sama dengan C. Dengan ketentuan bahwa X dan Y itu adalah suatu variabel dan ABC adalah suatu konstanta. Nah, lalu syarat titik terletak segaris itu bagaimana? Nah, untuk syaratnya yaitu jika nilai absis dan ordinat titik tersebut memenuhi persamaan garisnya, yaitu titik X1 dan Y1 terletak pada garis Y sama dengan MX plus N jika Y1 sama dengan MX1 plus N bernilai benar.
Nah, kemudian bagaimana kita menggambar grafik garis lurus? Ini ada dua cara, teman-teman. Yang pertama, kita bisa menggunakan dengan titik bantu, dan yang kedua yaitu kita bisa menggunakan titik potong garis dengan suatu koordinat. Nah, untuk yang pertama itu dengan menggunakan titik bantu. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita menentukan beberapa titik bantu yang terletak pada garis lurus. Kemudian yang kedua, kita menggambarkan titik-titik bantu tersebut pada bidang koordinat. Yang ketiga, kita menghubungkan titik bantu tersebut dengan garis lurus. Nah, begitu teman-teman. Lalu bagaimana contoh soalnya? Nah, ini dia contoh soalnya. Biasanya kita disuruh menggambar sebuah garis persamaan Y sama dengan X-5. Maka untuk penyelesaiannya, langkah pertama kita menentukan titik bantu untuk Y sama dengan X-5. Dengan cara kita memisahkan nilai X yaitu 1 sampai 5, kemudian kita substitusikan ke dalam persamaan garis ini. Nah, apabila X yaitu 1, maka Y sama dengan 1 dikurang 5. Jadi X-nya itu kita substitusikan ke persamaan Y tersebut. Dan hasilnya yaitu negatif 4. Sehingga titik X, Y yaitu 1, negatif 4. Nah, kemudian jika X2, kemudian kita substitusikan menjadi titiknya 2, negatif 3. Dan ini berlanjut hingga X-nya tadi 5 kita substitusikan. Dan menghasilkan titik X, Y yaitu 5,0. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk langkah yang kedua, kita menggambarkan titik bantu untuk Y sama dengan X negatif 5. Tadi sudah diketahui titik yang telah diketahui seperti pada tabel ini. Kemudian kita menggambarkan koordinatnya. Nah, setelah itu kita menggambarkan titik-titik koordinatnya pada koordinat kartesius. Ada 1, negatif 4, 2, negatif 3, 3, negatif 2, 4, negatif 1, dan 5,0. Nah, untuk selanjutnya, untuk langkah yang ketiga, kita menghubungkan garis titik bantu ini dengan suatu garis lurus. Nah, jika seperti ini, maka sudah tergambarlah persamaan garis lurus tersebut. Nah, untuk yang kedua, yaitu kita menggunakan pertolongan titik potong garis dengan sumbu koordinat. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita harus menentukan titik potong garis dengan sumbu X. Jadi, kita memotong garis sumbu X dengan Y sama dengan 0. Kemudian Y sama dengan 0 itu kita substitusikan ke dalam persamaan garis untuk menentukan titik potong garis dengan sumbu X. Nah, yang kedua, kita memotong sumbu X saat X sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan untuk menentukan titik potong garis dengan sumbu Y. Dan yang ketiga, kita akan menggambarkan titik potong garis dengan sumbu X dan sumbu Y tersebut. Kemudian untuk yang keempat, kita akan menghubungkan kedua titik potong dengan garis lurus. Dan yang terakhir, kita akan menuliskan persamaan garisnya di samping garis tersebut. Nah, misalkan ada contoh soal seperti ini. Gambarlah garis dengan persamaan Y sama dengan X-5. Bagaimana penyelesaiannya jika kita menggunakan titik potong? Nah, untuk langkah yang pertama yaitu garis memotong sumbu X saat Y sama dengan 0. Kita substitusikan Y sama dengan 0 ke dalam persamaan garis. Nah, ini kan yang kita misalkan Y sama dengan 0. Jadi sama dengan 0 sama dengan X-5 dan didapatkan X sama dengan 5. Jadi untuk titik potong garis dengan sumbu X yaitu di 5,0. Dengan 5 itu X dan Y itu 0. Kemudian untuk langkah yang kedua, kita memotong garis sumbu Y saat X sama dengan 0. Jadi kita substitusikan X sama dengan 0 ke dalam persamaan garis Y sama dengan X-5. Dan didapatkan Y sama dengan negatif 5. Sehingga untuk titik potong dengan sumbu Y yaitu di 0, negatif 5. Nah, untuk langkah yang ketiga, kita akan menggambarkan titik potong garis dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita sudah memperoleh untuk titik X dan Y-nya seperti pada tabel ini. Nah, kemudian kita gambarkan pada koordinat kartesiusnya, yaitu 5,0 dan 0, negatif 5. Kemudian untuk langkah yang keempat, kita akan menghubungkan
kedua titik potong ini dengan sebuah garis lurus. Nah, seperti ini teman-teman. Dan yang terakhir, kita akan menuliskan persamaan garisnya di samping garis, yaitu persamaan tadinya Y sama dengan X min 5. Oke, sampai sini bisa dipahami ya teman-teman. Oke, kalau gitu agar kita bisa lebih paham lagi, kita akan ke contoh soal yang kedua. Nah, untuk contoh soal yang kedua ini, kita harus membuat sebuah garis dengan persamaan 3X plus 4Y sama dengan 21. Untuk penyelesaiannya, yang langkah pertama, dengan menggunakan garis memotong sumbu X saat Y sama dengan 0. Jadi Y sama dengan 0 kita substitusikan ke dalam persamaan 3X plus 4Y sama dengan 21. Nah, menjadi 3X ditambah 4 dikali 0 sama dengan 21, sehingga didapatkan X sama dengan 7. Nah, titik potong dengan garis sumbu X yaitu di 7,0. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu garis memotong sumbu Y saat X sama dengan 0. Jadi X sama dengan 0 kita substitusikan ke dalam persamaan 3X plus 4Y sama dengan 21. Kita substitusikan menjadi 3 dikali 0 ditambah 4Y sama dengan 21. Sehingga Y didapatkan yaitu 21/4. Nah, jadi titik potong garis dengan sumbu Y yaitu di 0,21/4. Nah, karena 21/4 ini itu tidak berupa bilangan bulat, melainkan sebuah bilangan pecahan, maka kita akan membuatnya menjadi sebuah bilangan bulat. Kita misalkan memilih X sama dengan 3 dan kita substitusikan ke dalam persamaan garis tersebut. Jadi 3 dikali 3 plus 4Y sama dengan 21 dan Y sama dengan 3. Jadi untuk titik potong dengan sumbu Y didapatkan 3,3. Nah, jadi ini sudah bernilai bilangan bulat ya teman-teman. Nah, untuk langkah yang ketiga, kita akan menggambarkan titik potong garis dengan sumbu X dan sumbu Y yang telah didapatkan dari langkah 1 dan 2 tadi. Seperti pada yang terlihat di tabel, untuk titik X, Y-nya itu 7,0 dan 3,3. Nah, kita gambarkan titik potongnya 7,0 dan 3,3. Kemudian untuk langkah yang keempat, kita menghubungkan kedua titik potong tersebut dengan sebuah garis lurus. Nah, seperti ini teman-teman. Dan langkah yang terakhir, kita akan menuliskan persamaan garisnya di samping garis. Untuk persamaan garisnya itu 3X plus 4Y sama dengan 21. Nah, gimana teman-teman? Solusi ini bisa dipahami ya? Bisa ya kalian ya? Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. And yeah, see you in the next video. Bye-bye. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe.